Oke, nah manfaatkan sesi online kita ini untuk bertanya kepada saya, umpamanya Bu, saya bikin begini di RPP saya, ini apakah udah betul? Caranya gimana? Jadi lihat kasus kita masing-masing. Oke? Alright. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menayangkan RPP yang keberapa sekarang ini? Saya tidak tahu, ketua kelas? Ini masih yang kedua, Mem. Yang kedua, Mem. Masih yang kedua. Oke. Nah, nampak kan ketinggalan kita nih jadinya. Silakan. RPP yang kedua sampai mana? Siapa yang Oke, Mem. menayangkan? Saya, Mem. Alright, good. Share screen, Mem. Ya. Oke, Jadi kemarin kita sampai mana? sampai ini, Mem, materi pembelajaran. Alright, good. Nah, jadi ini sampai materi pembelajaran. Dah, silakan Anda tayangkan, kemudian Rizky saya tuntun ya, Anda tinggal ngetik perubahannya. Nah, mungkin begitu yang lebih efektif. Yang lain menyimak, kemudian lihat langsung di RPP masing-masing, kemudian upayakan langsung juga merubahnya. Oke? Nah, kita mulai. Jadi materi pembelajarannya ini yang pertama pengetahuan tentang teks label. Nah, ini harus dilengkapi Rizky. Ada fungsi sosialnya, pengetahuan terkait. Nah, tulis di situ pengetahuan terkait fungsi sosial gitu membuatnya. Terkait fungsi sosial. Apalagi struktur teks ya. Iya. Nah, struktur teks dan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan tentangnya dihilangkan. Terus pada ya ganti pada teks label lengkapi makanan, minuman dan obat. Oke, kemudian yang kedua materinya itu adalah teks label. Kalau di apa namanya di kurikulum Anda apa makanan, minuman dan obat itu urutannya? Iya. Oke, jadi kita apa yang duluan? Coba lihat ke makanan, atas. minuman, dan Coba lihat ke atas. Di KD yang kita lihat. Oke, KD 3-nya. obat, makanan, minuman. Nah, kopi aja obat, makanan, minuman. Kopi di situ, kemudian ganti di bawah. Kita harus konsisten. Berarti di bawah semuanya. Nah, ini yang 47 ini tuh ganti. Ya, nah, mana lagi? Ya. Oke, good. Nah, di bawah ini lagi text label. Sudah. Nah, oke, seperti itu ya semuanya. Jadi pedoman utama kita itu adalah KD yang ada di kurikulum. Ya, urutan materi Anda seperti itu semuanya. Jangan dirubah. Kenapa? Karena orang melihat konsistensi itu. Alright, kita lanjutkan di nomor D ya, metode pembelajaran. Berarti dibuat pula satu approach-nya, nah, tulis scientific approach. Berarti ini scientific approach. Oke, tambahkan scientific-nya udah bener. Approach titik 2, scientific approach. Oke, kemudian di dalam kurung coba dibuat urutannya. Masih ingat? Ya, apa? Mengamati menanya itu ya, Mem? Yes, that's right. Oh, iya. Bikin 5M. Iya, jangan 5M. Iya, iya. Tulis betul lengkap-lengkap. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, gitu ya. Mengasosiasi Mengamati, menanya, ada yang kurang ya? Mengkomunikasikan, Mem. Oh ya, mengkomunikasikan. Iya, 5 tuh. Iya, 5. Oke, good. Nah, sekarang model pembelajaran kita bikin titik 2.
Anda bikin problem based learning. Nah, oke. Sekarang pertanyaan Ibu Rizky, problem based learning ini mau di bawah udah ada tuh kan? Nggak usah Ya. dibikin lagi, bawah udah ada. Oh. Jadi coret aja itu, oke. Problem based learning, kemudian you bikin di situ asosiasi memberikan masalah. Sebentar, pertanyaannya gini. Di mana you terapkan problem based learning ini? Kan ada 5 fase tadi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Anda menulis di asosiasi di sini. Problem Kalau based ini saya kita memberikan masalah ya kepada siswa. ya. Jadi bagusnya di mana? Di Karena kalau menulis mengkomunikasikan, Mem. komunikasikan. Model pembelajaran, kalau kita akan menerapkan, logikanya adalah tentu pada saat di mana kita memiliki banyak waktu berinteraksi dengan siswanya kan. Nah, kalau di fase mengamati, Anda memberikan video. Berapa menit durasinya video itu? 5 menit. 5 menit udah kebanyakan. 2 menit. Ya kan, videonya kayak video di TikTok itu berapa menit durasinya? Paling 2 Kalau menit udah Reels, lama. 60 detik. Iya, 1 menit. 60 detik, betul. Jadi video pembelajaran kita juga sekitar 1 atau 2 menit, ya kan? Karena kita cuma introduce what will be studied kan gitu, apa yang akan dipelajari. Nah, kalau kelamaan maka muridnya juga bosan, ya kan? Oke, berarti 2 menit. 2 menit nggak mungkin kan kita menerapkan model pembelajaran, aneh jadinya, ya kan? Kebayang? 2 menit nggak mungkin. Lantas menanya berapa menit? Kita menanya tentu berdasarkan video yang dilihat. Nah, berapa menit itu? Kalau video dilihat cuma 2 menit, tentu bertanya 1 menit. Iya, paling lama 5 menit. Ya kan? Iya. Paling lama 5 menit. Nah, 5 menit nggak bisa juga kan kita menerapkan model pembelajaran. Oke. Berarti di fase mana paling banyak guru ini berinteraksi dengan murid? Menanya, Mem. Loh, kok menanya? Menanya 5 menit tadi. Lihat itu approach-nya, scientific approach. Mengamati 2 menit, menanya 5 menit. Kita mengajar 1,5 jam. 1,5 jam ini berapa nih? 90 menit atau 80 menit. Nah, di bagian mana kita banyak menghabiskan waktu? Artinya kalau tadi kepake sekitar 7 menit ya. Jadi dari 80 menit dikurang 7 menit atau katakanlah 10 menit. Tinggal ada 70 menit. 70 menit ini untuk yang mana nih? Antara ini sih mengumpulkan informasi dan mengasosiasi. Ya, berarti mengumpulkan informasi itu panjang waktunya. Mengasosiasi juga panjang waktunya. Apalagi kita 2 kali pertemuan kan. Berarti 70 menit pertemuan pertama itu untuk mengumpulkan informasi. Nah, katakanlah 1 jam mengumpulkan informasi karena 10 menit kita sisakan untuk menutup pelajaran, ya kan? Oke. 60 menit 1 jam loh. Berarti bisa kita terapkan model pembelajaran. Nah, sekarang di mengumpulkan informasi kan guru menerangkan nih pada siswa, ya kan? Nah, menjelaskan apa itu materinya ada tadi itu pengetahuan. Jadi dijelaskan pengetahuan kepada siswa, kemudian diperkenalkan teks label tadi kepada siswa. Nah, 60 menit. Oke. Model pembelajaran apa yang akan kita terapkan di 60 menit itu? Kalau tidak kita terapkan model pembelajaran, maka kelas kita akan berubah menjadi teacher centered. Ya kan? Karena si guru yang aktif berpikir ya, bukan aktif ngomong. Ya, murid hanya mencawan aja. Kan kalau mendengarkan kita tidak yakin bahwa murid itu berpikir kan? Oke, sama dengan Anda. Kalau saya menjelaskan, Anda diam aja. Nah, pikiran Anda udah kemana-mana kan? Apalagi kalau ada HP di depannya, Anda udah buka macam-macam. Nah, oke. Sekarang 1 jam. Model pembelajaran apa yang kita pakai supaya student centered. Supaya siswa aktif berpikir.
Eh, Apa? Kita punya problem base, kita punya discovery, kita punya eksploratif, kita punya project base. Kita masuk fase mengumpulkan informasi, di mana kegiatannya adalah guru menerangkan kepada siswa tentang apa? Tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, ayo. Boleh kalau bantu si saya Rizky. Model pembelajarannya mana yang bisa kita terapkan di situ? Harapan kita kan murid tetap menjelaskan, guru menjelaskan, murid tetap di tempat duduknya, menyimak kepada kita, tapi otaknya bekerja. Jadi dia tidak pergi dari ruang kelas, tetap berada di ruang kelas. kalau saya sih ada dua yang model pembelajarannya, antara Oke. problem based learning atau enggak discovery learning. Oke. Problem based learning berarti Anda memberikan masalah kepada siswa, ya Ya. kan? Hmm. Kemudian siswa dengan tenang duduk di tempat duduknya, memikirkan apa sih solusi dari masalah yang Anda berikan. Itu ya yang terbayang. Oke. Kalau discovery berarti Anda menyuruh siswa untuk mencari jawaban terhadap Iya. bukan masalah ya, terhadap persoalan mungkin atau terhadap pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabnya. Kalau dia berada di dalam kelas, maka dia tidak discovering something. Berarti dia harus meninggalkan tempat duduknya. Kemana? Dia harus ke pustaka, ya kan? Atau dia harus ke labor komputer. Karena di kelas pasti nggak ada wifi. Tapi di labor komputer ada wifi. Nah, sekarang gimana nih? Yang mana yang mau diterapkan? Problem? Iya, problem based. Karena nggak mungkin kan, siswa kita, oke, sekarang kalian ini ada worksheet. Nah, isi worksheet ini, sementara fasenya kita lagi menjelaskan, lagi menerangkan. Kacau nanti kan kegiatan belajar kita. Oke, good. Berarti yang bisa adalah problem based learning. Bagaimana menerapkannya? Nah, harapan saya tentu kelas TEFL membantu. Tapi saya dengar dari teman-teman dari kelas lain, ternyata di kelas TEFL tidak ada contohnya. Nah, kami hanya menjelaskan apa itu problem based learning secara definitif, Bu. Habis itu kita nggak tahu contohnya gimana. Nah, prakteknya gini. Oke, saya tunjukkan. Prakteknya adalah karena kita guru bahasa, maka kita akan memberikan persoalan-persoalan penggunaan teks itu kepada siswa. Itu dia. Ya. Nah, kemudian siswa nanti akan berpikir. Nggak sama dengan matematik. Kalau matematik kan pasti gurunya memberikan soal cerita. Ibu pergi ke pasar, bawa duit sekian, beli ini. Kemudian berapa sisa uang ibu? Lantas bagaimana mereka melakukan problem solving? Maka dibuatnya kan di CAT, ya kan, diketahui sekian uang ibu. Kemudian apa? Ditanya. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian dijawab. Nah, 3 langkah seperti itu adalah langkah penyelesaian problem solving kalau pelajarannya matematika. Oke, sekarang pelajaran kita bahasa Inggris. Nah, kita berikan persoalan kepada mereka mirip dengan pelajaran matematik tadi. Nah, sekarang kan pelajaran Anda adalah membaca label. Oke, baca label obat, makanan, dan minuman. Berarti kita berikan persoalan obat label tadi kepada mereka. Nah, disinilah bantuan dari apa? Language assessment class. Karena language assessment itu kan pada saat guru menjelaskan, guru bisa mengakses siswanya kan, untuk mencari tahu sampai sejauh mana ini keterangan guru dipahami oleh siswa kan gitu. Itu yang assessment. Assessment itu kan bagian dari evaluasi. Nah, kalau ternyata di language assessment juga belum sampai pelajarannya, ya udahlah, terpaksa saya kasih contoh lagi. Tapi contoh saya contoh minimal ya, karena saya bukan ahli assessment. Contoh minimalnya kayak gini. Berarti nanti guru akan memberikan contoh teks.
Nah, ada label obat, ada label makanan, ada label minuman. Kasih kepada siswa. Kemudian guru memberikan persoalan. Apa itu? Question-nya. Coba kalian baca label obat, makanan, minuman ini. Nah, tadi kan sudah Bapak terangkan tentang fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Nah, coba diperhatikan baik-baik, dianalisis ya. Ini yang label A ini fungsinya untuk apa ini? Label B untuk apa? Label C untuk apa? Sehingga nanti murid mengamati dan berpikir, oh, yang label A ini untuk obat ini, Pak. Kenapa? Karena di situ ada zat-zat dari farmasi ini, Pak. Oke. Nah, kalau yang B ini makanan. Kenapa makanan? Nah, ini tandanya, Pak. Oke. Nah, itu berarti kita sudah memberikan problems kepada siswa kita, dan siswa secara klasikal, satu kelas itu kan berpikir sama-sama bareng, kemudian dijawab ini. Oke. Ketika murid menjawab, maka terjadilah apa yang disebut dengan student centered. Kenapa? Karena si student aktif berpikir. Kita memberikan bantuan berpikirnya itu dengan memberikan problems. Nah, itulah praktek dari problem based learning di dalam kelas bahasa. Terus kita tanyakan pula struktur teksnya. Nah, komponen-komponen apa aja nih yang ada di dalam label? Kalau obat apa? Kalau makanan apa? Nah, nanti akhirnya si siswa kita bisa mengeluarkan. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Kalau Anda menggunakan model pembelajaran untuk mengumpulkan informasi, yang terbaik itu adalah problem based. Ya, kalau discovery nggak bisa di Indonesia karena kita fasilitasnya nggak lengkap. Di luar negeri ada wifi di dalam kelas kan gitu. Kemudian di luar negeri muridnya kalau buka internet pasti nggak akan melirik buka WA, buka TikTok, buka segala macam. Karena mereka sudah terbiasa disiplin dalam belajar. Nah, kalau kita persilakan, oke, discovery learning silakan Anda cari di Google. Nah, udah langsung kan. Nggak belajar mereka. Oke. Yang kedua apa? Baru satu baru. Sementara kita punya discovery, punya eksploratif, punya project based. Kira-kira discovery di mana? Di sini yuk katakan di asosiasi. Langsung diperbaiki Rizky. Berarti problem based learning titik 2 mengumpulkan informasi, tukar. Sudah, Mem. Oke. Dah. Nah, kemudian kalau discovery learning di sini dikatakannya di mengasosiasi. Jadi jangan asosiasi, mengasosiasi. Nah, oke. Discovery learning, kenapa di mengasosiasi bisa kita pakai discovery? Bisa you jelaskan? Saya agak kurang paham soal yang seperti ini. Kurang paham. Discovery learning itu kan seperti yang saya bilang tadi, siswanya mencari informasi itu. Di mengasosiasi kita ngapain? Guru memberikan apa? Tugas? Penugasan, Mem. Yes, that's right. Jadi kita berikan penugasan. Kita beri LKPD pada siswa, ya kan? Jadi ada exercise di situ, ada practice. Nah, kita beri discovery di situ. Kenapa? Karena anak harus mencari referensi kan untuk menyelesaikan tugas. Berarti mereka mengerjakan latihan, boleh buka catatan, boleh tanya ke internet, boleh tanya ke teman, ya, karena itu adalah proses discovery. Oke, nah berarti tugasnya itu, nah ini ditanya kepada dosen asesmen, sehingga tugasnya memang berbasis discovery learning. Ini tentu nggak mungkin hanya untuk mengisi-ngisi titik-titik gitu kan. Ya, berarti ada sesuatu
yang dituliskan mungkin apa namanya? Saya memang lebih suka memberikan tugas itu dalam bentuk seperti matematika tadi, soal cerita. Ya, jadi kita kasih kasus, kita kasih situasi gitu kan, situasi penggunaan bahasa. Kemudian nanti si siswa ini mencari referensi untuk menyelesaikan itu. Nah, nah, nah itu cuma bantuan dari Ibu yang bisa Ibu berikan. Soalnya gimana sih bentuk tugasnya, Bu? Nah, ini kan tugas orang asesmen ini yang menyelesaikan. Bayangkan, orang asesmen. Jadi bagaimana bentuk task, bentuk tugas-tugas kalau basisnya discovery learning. Oke, nah tolong ditanyakan kepada dosen asesmennya nanti. Gimana nih Bu caranya gitu ya. Nah, oke. Di asosiasi itu ada berapa menit? Sama ya, 1 jam juga kayaknya ya. 60 menit juga karena ini udah pertemuan kedua. Oke. Nah, jadi di sini kan Rizky membuatnya mencari vocabulary, eh, mencari grammar. Jangan gitu. Mengacu pada catatan dalam tahun program. Oke, itu mungkin catatan untuk guru aja ya. Nah, kalau di dalam RPP tidak usah dicantumkan seperti itu. Berarti dia Ke, dihapus aja ya, Mem? iya dihapus aja. Rasanya di RPP nggak mungkin kita cantumkan. Karena itu udah ada dalam kepala guru ya. Berarti sampai mencari vocabulary dan grammar aja. Jangan. Hanya discovery learning titik 2 mengasosiasi. Dah gitu. Terus project based learning. Nah, ini project based learning ini apa nih yang mau dilakukan? Karena harus ada produk kan kalau project. Sebenarnya saya agak ragu juga, Mem. Kalau misalkan anak murid disuruh bikin teks tabel, pasti Nah, tentu. lihat dulu ke atas ke KD. Lihat KD ya. KD 47 itu mau nangkap mana? Ya Menafsirkan. kan? Nah, kemudian tunggu, siswa mampu menafsirkan makna. Indikatornya apa? Indikator udah dibuat belum? Udah. Ini, Mem. Mana? Mana? Penangkap makna. Itu KD Indikator 37. Indikator pencapaiannya mana? kemarin udah saya buat, tapi hapus lagi katanya. Loh, kok dihapus? Kan harus dibuat. Yang indikator pencapaian itu kan, Mem. Iya. Nah, Saya udah bikin pas itu. Cuman kata iya Mem, berarti salah itu. oh, Yang you buat itu salah, makanya saya suruh hapus. Kemudian yang mana? Hasil diskusinya apa kemarin itu? eh, Tunggu, ini 471 ini apa ini? ini Mem dari KD 3 indikator pencapaiannya. Iya, indikator pencapaian yang mana? Yang ini, Mem. Tiga, Iya tentu dibuat judul di kepalanya indikator pencapaian. Kalau enggak kita nggak tahu. Nanti dikira orang ini masih KD. Nah, makanya sistemnya pakai tabel. oh, baik. Nah, coba bikin tabel yang sekarang. Pindahin ke tabel. Sebentar. Hmm. Nah, jadi masukin tuh, pindahkan kompetensi, ambil aja yang di atas itu, potensi dasar Ya. tuh, copy masukin. Nah, 3.7-nya masukin angkanya. Oke. Ya. Dah, masukkan lagi yang 4.7 ini. Ya. Sambung aja tabelnya di atas itu, Rizky. Disambung aja. Disambung aja.
Oh ya, Nah, pindahin 4.7. Oke, nah, coba kita lihat ke atas itu. Berarti untuk pengetahuan, nah, siswa Anda itu mampu memperbandingkan fungsi sosial. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, mampu menafsirkan maknanya. Nah, berarti tadi you discovery ya. Sorry, bukan. nah, Project. project. Ah, kalau dengan indikatornya satu adalah membandingkan, nggak ada projectnya, nggak ada produk. Nah, kalau mampu menafsirkan makna, juga nggak ada produk. Nggak ada project. Ya kan? Sementara kita lihat di KD4, nah dulu KD4-nya. KD4 itu memang cuma disuruh menangkap makna. Ya kan? Tidak membuat teks label. Oke, berarti tidak ada produk. Kalau tidak ada produk, kita Berarti- tidak bisa pakai project base. Itu dia. Nah, berarti- boleh nggak ada project base ya? Boleh aja karena dia nggak dituntut sampai ke sana kan? Iya. Nah, sekarang eksploratif. Eksploratif ini mereka ngapain ini? Mengeksplorasi. Mengeksplorasi berarti ada nggak di TOEFL? Dijelaskan? Nggak juga. Nggak ada. Waktu saya suruh Anda mencari definisi, lihat catatannya nanti ya. Tapi eksploratif ini adalah siswa kita tuh mampu mengembangkan pengetahuan yang sudah diperolehnya. Tadi kan kita udah jelaskan fungsinya apa, struktur teksnya itu apa, unsur kebahasannya apa. Kemudian kita juga sudah latih mereka untuk membaca, ya kan? Berarti pengembangannya adalah mereka mampu nanti menafsirkan apa yang ada di dalam teks label itu. Oke. Nah, berarti ketika siswa menafsirkan teks label yang dibacanya, itu bisa termasuk ke dalam eksploratif. Nah, di mana itu? Reading comprehension testnya itu di mana kita kasih? Di asosiasi juga kah atau di mengkomunikasi? Mengasosiasi kayaknya, Mem. Asosiasi juga. Terus mengkomunikasi apa yang mau you berikan kegiatannya? Mungkin menafsirkan makna yang pada kandungan label itu, Mem. Nah, kalau di komunikasi Anda menyuruh siswa menafsirkan apa yang terkandung di dalam label, maka di bagian komunikasi itu explorative learning. Oh. Itu caranya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, yang lain yang menyimak, bandingkan dengan punya Anda masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan, bertanya. Oke, kita lihat untuk media, alat, dan bahan. Media sama alat. Ini medianya video, laptop, LCD. Kemudian ada realia. Realia benar nih. Ini saya masih Ada, copy paste yang dari PP itunya sih. Nah, jangan. Jadi pikirkan, realia ini berarti label aslinya Ya. kan yang dibawa. Ya nggak apa-apa Oh. kalau memang Anda mau membawanya boleh. Jadi bawa kotak obatnya, dibawa kemasan makanan sama minumannya, boleh, ya kan? Supaya siswa Anda bisa melihat dengan ya. Kemudian gambar, boleh sebagai perwakilannya. Kemudian PPT, ya, boleh. Sumber belajar, nah ini tergantung pada ya di mana Anda peroleh teksnya itu. Oke, jadi saya tidak akan ya menyangkalnya kalau memang
memang di situ Anda ambil. Nah, kita masuk ke langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran di sini kegiatan pendahuluan sama dengan yang pertama dulu ya, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, berdoa, menyebutkan tujuan pembelajaran dan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Oke. Jadi masing-masing Anda nanti Anda harus bisa mempraktekannya. Karena saya nanti pas ujian akan tanya, oke, coba praktekkan kegiatan pendahuluannya. Jadi, nah, sebutkanlah salam itu, apa kalimatnya. Ya, tidak perlu berbagai bahasa Inggris, karena kita ngajarnya juga di Indonesia. Boleh-boleh aja berbahasa Indonesia. Ya, oke. Kegiatan inti, guru memutar video dan siswa menonton video. Nah, ini bahasanya berbagai. Guru memutar video dan siswa menonton video dan melihat label isi kandungan. Coba disederhanakan ya. Guru memutar video berisi. Nah, begitu aja. Berisi label. Nah, ya, label apa? Label makanan. Nah, kayak lagi label obat, makanan, Ya, minuman. Kemudian dan siswa menonton video tersebut dengan cermat. Kayak gitu aja boleh. berarti ini dihapus saja, Mas. Iya, dihapus aja. Buat sesederhana mungkin sehingga realistis, ya, simple, kita cepat nangkapnya. Nah, guru dan siswa bertanya jawab tentang video yang ditonton. Oke, guru menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan tentang, tentu gitu, tentang label obat, makanan, dan minuman. Ya, nah dengan melibatkan, iya benar tadi, Oke. dengan melibatkan Nah, oke. Nah, ini kan udah dibuat seperti ini ya. Nanti pada saat ujian, saya akan tanya, gimana sih caranya gitu. Nah, jadi Anda jelaskan, caranya gini Bu, gini Bu, gini Bu. Hmm. Ya, nah, berarti nanti pada saat mau ujian itu, Anda baca RPP ini berulang kali, kemudian Anda praktekkan di rumah, gimana kira-kira caranya. Bayangkan diri Anda udah jadi guru. Nah, bisa aja Anda jawabnya kayak gini. Nah, guru mutar video berisi gini-gini. Nah, ini gimana nih kegiatannya, kata saya. Nah, nanti saya gini, Bu, saya akan putarkan video, kemudian saya bilang pada siswanya kayak gini. Well, students, nah, okay, we will watch the video about bla 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 bla. Nah, okay, you need to watch carefully, pay attention to ini. Boleh berbahasa Inggris, boleh. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Campur-campur, boleh. Ya. Nah, yang penting adalah Anda tahu apa yang mau diucapkan pada masing-masing kegiatan ini. Bu, kalau lupa gimana, Bu? Buat contekannya. Jadi seperti MC lagi memandu acara kan dia pakai catatan kan? Jadi pakai gitu, catat. Oke ya. Habis itu kan guru dan siswa bertanya jawab. Oke. Coba kasih pertanyaannya kata saya nanti. Jadi Anda juga punya daftar pertanyaan. Apa pertanyaannya? Saya gini. Oke, students, have you ever seen the label before? Gitu ya. What label? Maka siswa yang jawab ini nanti Bu. Oke, sesudah itu apa lagi yang dikerjakan? Nah, umumnya kan what's your focus atau lah pakai bahasa Indonesia aja, ribet bahasa Inggrisnya kata Anda. Apa sih yang kalian perhatikan ketika membaca label itu? Apakah Anda perhatikan expired date-nya? Apakah diperhatikan unsur-unsur obatnya? Kalau iya, kenapa harus diperhatikan? Dosisnya segala macam. Nah, jadi kita menanyai siswa. Oke, saya right. Nah, kegiatan penutup kita lihat enggak ada siswa dengan bimbingan guru. Ya, karena ini udah ada guru bersama siswa, bersama murid kan gitu ya. Nah, guru bersama murid ini udah ada di bawah Rizky. Berarti ini ketahuan ya copy paste. Iya, Mem. Saya melihat dari RPP sebelum ya. Jadi memang agak
Iya, copy paste tapi nggak dibaca gitu ya. Ini guru bersama murid menyimpulkan tentang fungsi sosial struktur teks dan struktur bahasan teks label. Lengkap-lengkap. Obat, makanan, minuman. Begitu ya. Nah, kemudian menyebutkan kegiatan dan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Oke, good. Dah selesai. Pertemuan kedua sama ya, ucapkan salam, mencegah dan berdoa. Kemudian mereview konsep pelajaran sebelumnya. Oke. Kegiatan inti bukan asosiasi, mengasosiasi. Nah, titik dua di situ. Titik dua. Oke. Tadi yuk bikin juga nggak di atas? Apa namanya? Kayaknya enggak ya. Coba geserkan. Terus ke atas. Oh, enggak ya. Am. Ah, ya. Maaf kan, agak patah-patah. Halo. Oke. Nah, coba diperbaiki Rizky di atas Iya, Mem. ini kegiatan ini. Nah, ini kan guru memutar video. Iya. Guru memutar video. Sebelum itu tuh dibuat dulu mengamati titik dua, baru di bawahnya guru memutar video. Nah, ya enter ke bawah. Enter saya agak error, Mem. Jadi nanti saya Oke lah. Ya, lewat ini. mengamati Titik dua. ya. Titik dua. Ya. Nah, terus di Jadi, guru siswa bertanya ini menanya. Ya. Kemudian ini mengumpulkan informasi. Nah, jadi jelas kan apa yang kita lakukan? Oke. Pindah ke yang kedua, pertemuan kedua. Nah, kita lihat lagi di kegiatan inti mengasosiasi titik dua udah ada benar. Itu nggak ada. Jadi kegiatan oh ya, pendahuluan sama kegiatan penutup tidak ada scientific approach ya. Scientific approach hanya berada di kegiatan inti. Mm-mm. Nah, nah ini kan mengasosiasi ya. Guru memberi tugas sesuai indikator pencapaian KD3 dan KD4. Oke, good. Nah, jadi mengisi tugasnya, ini tugas language assessment class. Nah, yuk, terus apa lagi? Nah, mengkomunikasi di mana? Di kegiatan inti juga kan? iya. Jadi tulis mengkomunikasikan. Nah, ini kegiatan Ini penutup ini penutup Rizky. Nah, di bawah sini, Mem, berarti. iya di bawah itu mengkomunikasikan. Sebentar Rizky ya, sebentar. Bentar aja ini ada Bu Eva. Gajurnya Baik, datang Mem. tadi dulu. Ya. Ki, nanti minta RPP-nya ya. Aman, aman. Kirim Nanti ke saya grup share. nih. Baiklah. Saya bingung ini copy paste semua soalnya.
Oke, sorry ya, ada Bu Eva datang. Kita lanjutin. Jadi ini yang pertama. Sampai sini mem tadi. Ya, bentar. Mengkomunikasikan. Oke. Eh, di sini kan bikin kegiatan penutupnya, guru memberikan kuis untuk mengecek pemahaman. Nah, kayaknya ini kuis ini kan makan waktu yang lama ya. Berarti Ya. mungkin kuis ini dimengkomunikasikan kita anukan. Oh, berhenti. Ya. Jadi naikkan memberikan kuis itu. Karena sebenarnya kan dia menafsirkan ini ya. Iya, Menafsirkan. makna label. Ya. Nah, berarti kegiatan penutup kita menyimpulkan aja lagi. Menyimpulkan pelajaran tentang teks label obat, makanan, minuman gitu aja. Dah ya. Nah, penilaian, nah ini teknik penilaian otentik. Kalau sikap itu udah standar observasi ya. Kalau pengetahuan kita menggunakan apa tadi itu? Penggunaan tes untuk mengukur pengetahuan. Ya ya, dimengkomunikasikan kita menggunakan tes Ya. itu ya. Nah, keterampilan nggak ada karena ada atau Oh nggak iya. nih? Unjuk kerja dalam bentuk nggak ada ya? Nggak ada mem, karena siswanya di sini nggak disuruh bikin teks. Iya, iya. Oke, instrumen penilaian untuk tes tertulis. Nah, tes Anda kayak apa? Apakah dia pilihan ganda atau gimana? Ya, bagusnya pilihan berganda ya, karena ini kan reading, biar mereka terbiasa untuk ujian akhir semester. Biasa juga nanti untuk apa ya, ujian UTBK ada ya bahasa Inggrisnya? UTBK Ada ada ya. mem. Nah, bentuknya juga akan multiple choice ya. Jadi bagusnya Ya. kita latih mereka eh, tes tertulisnya seperti itu. Kemudian ini rubrik penilaian dan pedoman penskoran. Nah, yang di bawah ini sangat tergantung kepada apa yang you pelajari di asesmen. Ya, coba dibuka buku Brown itu kembali. Nah, contohnya di sini kan dia punya nih fungsi sosial. Dia bilang sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai. Nah, ini skornya segini, segini, segini. Nah, itu kan sangat sangat tergantung kepada cara apa namanya ya? Ini kan statistik sederhana ini sebenarnya ini. Oke. Nah, coba buka buku Brown itu. Apakah dia rasanya Brown itu punya grading scale. Jadi dia punya skala sendiri. Nah, di situ akan Anda ketahui itu bagaimana membuat skala untuk pencapaian. Nah, kenapa di sini skornya 1, 2, 3? Itu ada maknanya itu. 1 itu kurang sesuai. Kenapa kurang sesuai? Karena dia tidak apa namanya, tidak guru ketika memeriksa hasil ujiannya ternyata siswa ini tidak memenuhi kriteria ini sehingga levelnya cuma 1 ya. Nah, itu ada di language assessment. Oke. Nah, berarti selesai untuk RPP yang kedua. Nah, ini di language assessment juga itu semuanya. Kalau tidak ada di buku Brown, maka Anda wajib tanya kepada dosen. Nggak apa-apa, Bu, kami menemukan ini di RPP. Ya kan? Nah, jadi kami belum paham ini bagaimana. Tanyakan sama dosennya seperti itu. Oke? Dari mana kalian tahu tentang RPP ini ya? Bilang ini di mata kuliah di sains internasional kami dapatkan kayak gini. Tapi ini kan lebih berkaitan dengan asesmen. Makanya kami disuruh sama dosennya tanya ke dosen asesmen. Nggak apa-apa, kita jujur-jujur aja.
Oke ya? Right, selesai. Berarti yang untuk Rubik penilaian sama ini bisa dibilang sudah ya, Mem? Udah. Yang Untuk sementara enggak apa-apa pakai ini aja dulu ya, karena oke. Anda juga belum tahu kan dari dosen asesmen Iya. seperti apa. Hmm. Jadi saya juga tidak bisa anukannya. Sekarang pakai aja dulu yang diberikan oleh kurikulum. Nanti kalau udah dapat dari dosen asesmennya diganti. Oke? Ya, Hmm. ya tentu kita cocokkan dengan dengan pengetahuan Anda. Ya, baik. Right. Ah, Nah, berarti udah selesai. Nah, ini sudah bisa dijadikan standar RPP untuk semua RPP Anda. Nah, yang akan membedakan untuk 4 teks itu di bagian awal saja itu. Di bagian KD, kompetensi dasar, tabel, dan indikator pencapaian. Habis itu kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Yang susah itu memang di bagian ini. Nih, Segini nih, Mem. menentukan, memahami kompetensi dasar, kemudian merumuskan indikatornya. Ini yang paling rumit. Oke? Menafsirkan kompetensi dasar berarti kita ngapain ini? Memahami kurikulum. Ya, nah, lihat cuma sedikit ya, tapi pemanaannya yang ribet sekali. Oke, sekarang ini sudah jam 2:30. Ada 30 menit lagi. Kalau ada yang ingin menanyakan, boleh sekarang bertanyalah. Mungkin lebih baik Anda bertanya langsung. Lihat RPP Anda masing-masing ya. Nah, oke. Kalau gitu saya izin stop share ya, Mem. Terima kasih, Mem. Stop sharing-nya. Oke, silakan yang bertanya. Ada pertanyaan? Mem, izin Mem. Ya. Atta kan ngambil teks interaksi transaksional itu melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda dan bangunan publik. Nah itu tuh Atta pisah-pisah atau bahasnya satu-satu aja. Maksudnya binatang Terkait, mana? tunggu dulu. Berarti dia jenis apanya? Jenisnya sama kan? Teksnya teks apa, Revi? Sri? Interaksi transaksional, Mem. Ya, itu jenis besarnya. Ya. Yang spesifiknya apa? Meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda,
dan bangunan publik. Nah, itu tuh Ata bahas satu aja, misalnya Ata ngambil nama dan jumlah binatang aja, atau dimasukin dalam satu itu aja. Oh, berarti Anda Soalnya kalau harus paham topiknya apa ini. eh, Kira-kira topiknya apa kalau KD-nya seperti itu? Dia kan jumlah eh, yang terkait sama binatang. Jadi kita kan ngajar bahasa Inggris nih kan. Kalau kita akan mengajarkan penyebutan binatang pakai jumlah, gimana caranya? Penyebutan apa selain binatang apa tadi lagi? Benda ya. benda dan bangunan Nah, publik. berarti penyebutan benda pakai jumlah. Gimana caranya itu? Kemudian memperkenalkan bangunan publik nih kayaknya. Nah, kalau bangunan publik menyebutkannya bagaimana pula itu? Umpamanya kalau kalau binatang kalau dia pakai jumlah berapa itu? Satu kucing berapa? A cat, Iya. ya kan? Ya, many cats. Kan itu. Nah, kemudian kalau kalau negatifnya seperti apa? Oke. Nah, terus apakah ada kata FU di situ? Nah, berarti yang diajar itu adalah unsur lebih ke ini ya, lebih ke grammar, language component itu. Nah, apa Singular kira-kira itu? atau Hmm. Yuk, di dalam pelajaran grammar apa itu? Kalau kalau belajar penyebutan jumlah tadi itu. singular atau plural? Bukan. Itu singular plural itu larinya ke pronoun itu, ke subjek gitu kan. Quantifier namanya. Kan ada many, a few, a little, kan gitu. Jadi quantifier. Buka buku grammar. Jadi penyebutan benda pakai pakai quantifier itu seperti apa? Apa aja yang dipakai? Kalau menyebutkan binatang, gimana pula itu? Nah, kalau untuk bangunan, tidak mungkin ya kita katakan a post office. Enggak. Biasanya melibatkan apa ini kalau bangunan nih? Preposisi. Ya kan? Nah, berarti coba dicek lagi di silabusnya, Sri Revi. Ada nggak sih preposisi di situ ditulisnya? Ada memang untuk Kata menunjukkan letak. kata depan ya. Iya. Jadi menunjukkan artinya untuk building berarti penggunaan preposisi. Nah, sekarang apakah ini satu? Nah, itu kan satu kali satu topik nih. Iya, karena memang dia quantifier and preposition gitu. Ya. Nah, ini yang bakal sulit. Makanya saya bilang tadi kan untuk KD sama indikator itu sulitnya luar biasa karena kita harus paham kurikulum sebenarnya ini. Ya. Oke, Nah, Ma'am. kalau Oke, udah dapat topiknya berarti udah tahu apa yang mau dikerjakan. udah, Mem, udah disusun RPP-nya, tinggal Nah, tak diperbaiki. dulu materi Anda apa dong? Atau ngambil satu aja, Mem, yang itu. Enggak bisa kan berarti nggak paham Anda jadinya itu. Tapi salahkan aja satu kesatuan itu. Quantifier itu kan bisa ke binatang, bisa ke benda, bisa ke bangunan publik, kan gitu kan? Sebenarnya Anda mengajarkan apa nih? Kata benda. Ya. Nah, oke, paham? Itu satu. Sekarang, materi yang mau dikasih apa nih bentuknya? Apakah daftar kosakata yang mau diberikan? Tidak. Karena di kurikulum dia bilang apa? Teks ya. Iya, Mem, teks. Nah, kalau teks itu kan ada kalimat. Berarti nanti materinya itu berbentuk paragraf-paragraf yang di dalam paragraf itu akan ketemu penyebutan binatang, penyebutan benda, ya kan? Penyebutan bangunan publik. Bangunan publik. Nah, itu dia, ya. Nah, oke, udah kebayang? Nah, Udah. cocokkan nanti anunya
level belumnya itu. Di KD itu kan ada itu kata pertama. Nah, itu menunjukkan level. Apakah dia level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, untuk indikator pencapaian, Anda pedomani level itu. Nah, kalau ternyata levelnya level 4, berarti kan analisis. Baru cari kata kerja operasional di bagian analisis, di C4 itu. Ya. Nah, dapat 1, ambil, kemudian buat indikator pencapaiannya. Oke, Sri Revi? Thank you, Ya, Mbak. ya. Siapa lagi? Mem, izin bertanya. Mm-mm, Miftah ngambil teks interaksi transaksional juga. mm-mm. Ini tentang asking dan giving opinion. Ya, asking and giving opinion. Nah, Iya, tunggu. apa itu perlu Kok dipecah juga, Mem? apanya mau dipecah? Eh, Asking giving opinion ini benar, benar itu. Yang ada di apa? Di KD-nya apa? Jangan diterjemahkan buru-buru. KD-nya apa? di KD-nya ada. Iya, apa? KD bahasa Indonesia kan? Iya, Mm-mm. sebentar. Udah ketemu KD-nya? Yang dari silabus langsung atau yang Miftah bikin, Mem? Loh, kok Miftah yang bikin KD? Kan dosa kalau Miftah bikin. Sebentar. KD itu harus kita ambil dari kurikulum kan? Iya, Berarti iya. kalau kita bikin sendiri berarti kita tidak berpedoman pada kurikulum. Ya, jangan dirubah ya. Soalnya saya juga dapat kasus seperti ini di kelas-kelas sebelah. Hmm, Dirubahnya KD. Saya bilang, loh, kurikulum kok dirubah? Kurikulum itu dokumen yang ada dasar hukumnya. Yang kita buat adalah indikator, bukan KD. KD KD3-nya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis Hmm. yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya dengan memperhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, dan in my opinion. Oke, jadi terkait pendapat. Nah, Ya, berarti apa itu? Opinion, opinion. ya kan? Nah, jadi bisa asking and giving opinion di situ. Oke? Karena di situ juga sudah diberinya unsur kebahasannya I think, I suppose, itu kan? Right. Opinion. Nah, berarti nggak bisa kan dipecah dia? Gimana cara mecahnya? Kan cuma satu itu. Kalau ada orang bertanya tentang pendapat, pasti orang menjawab atau memberikan pendapat kan gitu ya. Right. Nah, di situ juga ada kata menerapkan. Berarti level berapa ini dari taksonomi belumnya, Miftah? Menerapkan level 3 aplikasi. Ya, level 3 aplikasi. Nanti baru kita rumuskan indikator pencapaian kompetensinya. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan level belum tadi. Nah, jadi kita lihat KKO-nya di level 3, di C3. Oke?
Baik. Nah, terus hati-hati, itu KD3 baru kan? Nah, KD4-nya apa katanya? Kode Coba lihat. empatnya Apa? menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan Mhm. sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan Mhm. memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke, good. Nah, berarti di situ kan menyusun teks. Nah, KD4 kita tahu itu keterampilan berbahasa kan? Iya. Nah, karena ini bentuknya conversation, berarti keterampilan berbahasa utamanya adalah speaking. Ya. Nah, tetapi speaking itu karena kita foreign language student tentu disusun dulu. Makanya dia memakai menyusun teks. Sebenarnya itu kan untuk mempraktekkan percakapan, ya. Nah, dari menyusun itu level berapa itu kira-kira? Karena dia membuat ya. Membuat itu Iya. levelnya level 6. Oh iya. Nah, level 6 itu. Jadi nanti cari indikatornya. Indikator terpaksa 2. Kenapa? Karena dia nulis dulu. Jadi dibuat dulu teksnya. Kemudian, nah, indikator kedua adalah menampilkan. Dua-duanya ada tuh di level 6 itu. Membuat teks, kemudian menampilkan percakapan berdasarkan teks yang dibuat. Oke? Ya. Terima kasih, Ma'am. Ya. Siapa lagi? Ayo. Halo, gimana? Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Izin, Mem, saya ingin Ya. bertanya, Mem. Mm-mm. Jadi saya kan ambil teks fungsional, Mem, yang Oke. personal. Mm-mm. Terus? Terus kompetensi dasarnya itu ada 3.7 dan 4.7-nya, Mem. Yang 4.7-nya itu dibagi lagi di KD, Mem. 4.7.1, 4.7, 4.7.2. Itu kompetensi pencapaiannya dibikin 2 juga, Mem. Saya nggak tahu apa materi Anda. Personal recount, Mem. Bukan. KD-nya apa? Kalau nomor-nomor aja emangnya saya bisa menebaknya. Apa? KD3-nya apa? Kita berpedoman pada KD3 dulu. Jangan KD4 dilihat. KD3 Oke. itu adalah konsep. Apa? Eh,
KD3-nya itu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal, lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalau gitu teks apa yang diberikan itu, yang mau diajarkan? Teks pengalaman pribadi. Iya, Personal teks recount. pengalaman pribadi itu apa? Personal recount. Personal recount. Nah, Ya. berarti personal recount yang diberikan, ya. Nah, kalau untuk KD3, di situ kan diajarkan itu fungsi sosial dari personal recount. Kemudian struktur teksnya, berarti generic structure personal recount. Lantas juga unsur kebahasaan, berarti grammar, ya kan? Nah, di KD4, nah, coba bacakan KD4-nya. KD4-nya itu cuman teks recount aja dibikin, Mem. Terus nanti di bawahnya 4.11.1 gitu lagi, Mem. Iya, berarti itu kan penjelasan dari KD4 kan? Penjelasannya ada dua. Jadi 4.1 ini, 4.2 ini. Gimana sih cara membaca Yunda benar? Nah, ya penjelasannya apa? 4.1 menangkap itu menangkap makna. menangkap ya secara Nah, kontekstual. oke. Nah, teks berarti yang menangkap makna teks personal recount itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau menangkap makna itu language skill apa yang diajarkan? Kita di language skill ini ada 4 kan, listening, speaking, reading, writing. Nah, kalau dia menangkap makna berarti apa nih? Listening. Listening sajakah menangkap makna? Listening, speaking, Speaking. Menangkap makna berarti ada yang masuk ke dalam otak siswa. Nah, jadi apa itu? Kalau ada yang masuk, kalau informasi masuk ke otak siswa, biasanya melalui apa? Melalui mata, melalui telinga, kan gitu ya? Nah, kalau melalui telinga berarti dia listening. Kalau melalui mata berarti reading. reading. Oke. Jadi berarti ada 2 skill, listening sama reading yang diberikan melalui personal recount text yang you ajarkan ini. Sekarang pertanyaan saya, ini anak SMP, anak SMA? SMP, Mem. SMP, apakah sudah akan butuh dia mendengarkan recount text yang berparagraf-paragraf itu secara lisan? Dalam kehidupan sehari-hari butuh atau ada nggak sih dia akan mendengarkan orang ceramah dalam bahasa Inggris? Ada? Butuh, Mem. Bukan butuh, saya tanya ada nggak dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Ada nggak? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Berarti tidak butuh dia. Jangan bilang butuh, Mem. Oh, kapan dia butuhkan? Ya. Nah, apakah anak SMP ini ada membaca teks berparagraf-paragraf tentang recount? Kira-kira ada nggak dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Akan ada Nggak nggak? ada, Mem. Nggak ada. Ngapain you ngajar bahasa Inggris kalau nggak ada? Gimana Ada. sih? Ada dong. Kapan itu? Ujian bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris kapan? Ketika nanti kan UTBK, ujian TOEFL dan seterusnya. Nah, yang utama itu justru listening, bukan reading itu kan, yang lebih dekat dengan dia. Listening enggak gitu. Atau baca apa? Baca buku. Nah, di pelajaran lain. Oke. Ya. Nah, berarti language skill yang akan kita fokuskan adalah reading. Jadi menangkap makna di situ diarahkan ke reading. Nah, inilah inti dari mata kuliah saya, memahami kurikulum. Jadi kita baca KD-nya ini kemana perginya? Oh ini tafsiran kurikulum. Udah, berarti dari KD4 fokus kita reading skill. Ya, nah sekarang coba lihat ada lagi enggak keterangan dari KD4 itu 4.2-nya?
menyusun teks recount lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di masa lampau. Oke, Itu nah saja. berarti menyusun teks. Nah, menyusun teks Ya. ini dia disuruh untuk membuat teks recount, menceritakan pengalaman pribadinya. Oke, secara tertulis. Nah, berarti apa itu? Writing skill. Udah. Nah, dari sana baru kita apa kan? Kita cari indikatornya. Indikator untuk KD3 tadi, karena ini pengetahuan, nah kemana dia perginya. Kalau indikator untuk KD4, ini untuk reading skill, nah kemana dia perginya. Kita cek dulu level masing-masing. Tadi KD3 levelnya berapa itu? Dia pakai kata apa? KD3, coba baca lagi. Membandingkan, Mem. Membandingkan. Kalau Level membandingkan berarti level? 4. Kalau Anda membandingkan sesuatu, apa yang ada di dalam kepala? Berarti ada dua ya. Oke. Ada dua benda di depan Anda, kemudian Anda bandingkan mana sih yang baik, mana yang buruk nih dari yang dua ini. Lantas kita tahu kualitasnya masing-masing gitu kan, proses membandingkan itu. Nah, kira-kira ini level 4 apa level 5? Level 5, Mem. Level 5 ya, evaluasi ya. Kalau level 4 kita cuma menganalisis aja. Tapi kalau udah membandingkan, analisis sudah pasti gitu kan. Nah, tapi sesudah analisis kita lanjutkan memberikan penilaian. Nah, berarti nanti indikatornya dicari di level 5. Dapat kata-kata kerja operasionalnya itu. Nah, kemudian kita lihat lagi KD4. KD4 tadi menyusun teks. Ya kan? Mula-mula makna dulu ya. Nah, oke, menangkap makna. Menangkap makna berarti reading. Menangkap makna level berapa kira-kira itu? Berarti ini reading comprehension. Menangkap makna, analisis. Ya. Ya kan? Ya. Bisa analisis level 4, bisa juga di level 5. Nah, boleh level 5. Jadi dia menangkap mana itu melalui proses membanding-bandingkan atau proses menilai gitu kan? Boleh. Oke. Nah, lantas yang menyusun teks berarti itu level 6. Nah, cari KKO-nya di level 6. Kenapa level 6? Karena dia membuat teks. Membuat itu kan creating. Oke ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk memahami level tadi, ini saya pesankan untuk semua ya, tolong dibaca lagi. Dulu Ibu kasih tugas untuk memahami taksonomi Bloom. Ya, jadi pahami betul. Level 1 itu kan recalling atau knowledge ya, atau remember kan gitu ya. Nah, apa sih yang ada di otak siswa kita? Apa yang dikerjakan otak kira-kira seperti itu? Kalau remember kan dia cuma mengingat-ingat. Dia baca sesuatu, dia dengar sesuatu, kemudian dia ingat-ingat. Berarti menghafalkan saja kan gitu ya. Kemudian nah level 2 apa? Comprehension. Sorry, understanding. Jadi itu sekedar paham. Dia nggak tahu maknanya. Dia paham aja, paham informasi. Nah, coba dibuka lagi, cari di internet kembali, baca apa yang terjadi di otak siswa kalau level 1, level 2, level 3, sampai ke level 6 ya. Supaya Anda tidak salah menafsirkan kurikulum. Kurikulum itu kan yang KD-KD-nya tadi itu. Oke, salah menafsirkan KD, maka salah mengambil KKO. Alright, habis? Dah. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau habis berarti kita istirahat dulu. Ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kan sudah tidak ya secara online. Berarti yang ditampilkan yang mana itu? 2 tampil minggu depan itu. Ya. Nah,
RPP ketiga dan RPP keempat. Karena kan kita udah sangat tuntas ini hari ini, ya. Minggu depan itu sudah ada yang ke kampus atau belum? Sudah. Kalau dapat travel sudah, Mem. Sudah. Maksud saya gini, udah kuliah nggak dengan mata kuliah lain? Hari Selasa sudah ada, Mem. Untuk Sudah mata ada. kuliah research, iya. Oke. Berarti yang hari apa namanya? Kita hari Kamis ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Anda paginya ada kuliah nggak? Tidak ada, Nggak Mem. ada hari Kamis. Oke. Kalau tidak ada, kita mulai jam 1 juga ya minggu depan. Biar bisa sampai jam 3. Oke, Ya. Mem. Offline berarti ya? Ya, kita online. Oh, Kita oke. online. Oke, kita mulai juga jam 1. Nah, jadi sampai jam 3. Soalnya ada dua RPP yang ditampilkan. Ya. Oke, kasih tahu semua teman Anda hadir pada saat online karena kita bahas tuntas minggu depan. Jangan sampai tidak datang. Kemudian lihat RPP masing-masing, bertanya. Oke ya. Supaya minggu satunya lagi, tanggal 4, Anda sudah bisa mengambil nilai satu persatu. Alright? Oke. Nah, saya pikir itu aja hari ini. Selamat bekerja. Selamat berbuka puasa. Besok kita Idul Fitri. Nah, mohon maaf lahir batin ya. Ntar kalau minggu depan ke kampus bawa kue lebaran. Oke, salam sama orang tua masing-masing ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Oke, see you. See you. Aduh, Out, guys. Cepat, guys. absennya tadi udah. Orang bilang nggak sih tadi? Tadi udah absen. Aku belum ambil absen. Bilang aja sama memnya, nanti chat aja tuh. Ini screenshot dulu ini. Bentar. Udah. Thank Dah. you. Dah. Leave lah, guys. Orang mau masuk.